Oke. Jadi kita lihat teman-teman ya. Ada pertanyaan pertama, kita bahas pertanyaan pertama. Ini adalah soal benar salah, tetapi kita harus berikan argumen ya. Apakah ketika benar kita berikan argumen dan ketika salah juga harus kita berikan argumen. Nah, kita lihat ya. A firm will continuously producing only if it enjoys a positive profit. Jawabannya benar atau salah? Coba teman-teman jawab dulu, kira-kira benar atau salah. Kalau nggak ada yang jawab, saya skip. Nanti saya nunggu ada yang jawab, baru saya benar atau salah saya bahas. Jadi benar atau salah ini? Bener nggak, Kak? Jawabannya Bener. adalah salah. Kenapa salah? Ya, karena suatu perusahaan itu ya dia akan terus berproduksi bukan ketika profit. Kalau misalnya teman-teman lihat kemarin ya dari kurva penawaran, ya kurva penawaran itu kan adalah ini SAC, ini SAVC. Nah, kurva penawaran itu adalah ya titik atau kurva MC ya di atas SAVC ini. Nah, dia akan berproduksi ya di sini kan sesuai dengan kurva penawaran. Nah, ini enggak berarti kan? Ini enggak. Nah, artinya apa? Artinya ketika di titik antara SAVC dan SAC ini ya, di titik ini dia mengalami kerugian. Profitnya minus, tetapi dia masih bisa berproduksi. Kemarin kita udah bahas ya di minggu lalu. Nah, sehingga apa artinya? Artinya adalah salah ya. Karena a firm will continuously producing only if ya, jika apa? Jika price-nya ya, price yang ditetapkannya ya, itu di atas SAVC ya, di sini. Nah, di sini, di sini, di sini bisa ya. Tapi yang jelas harus di atas SAVC. Jadi syaratnya bukan positif profit. Jadi jawaban yang pertama adalah false. Yang kedua, one of the properties of the profit function is that it is convex with respect to input prices. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Nggak dijawab? Oke, berarti lewat. Nanti ya, saya nunggu ada yang jawab baru nanti saya bahas. Yang ketiga, maximum profit is reached by a firm when short-run marginal cost (SMC) curve cuts through short-run average cost curve at its minimum point. Benar atau salah? Jadi dia bilang maksimum profit itu akan terjadi ya pada suatu perusahaan jika short-run marginal cost (SMC) memotong short-run average cost (SAC) di its minimum point. Benar atau salah? Benar ya, Pak? Benar. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Ya, karena syarat profit maksimum ya itu adalah syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika kurva MR ya itu berpotongan dengan kurva MC. Ya, berarti SMR sama SMC itu berpotongan. Ya, bukan ketika SMC memotong bagian bawah dari atau bagian minimum dari SAC, bukan. Ya, kita lihat aja seperti ini. Kita lihat ya.
Ini SAVC, ini SAC, sekarang ini SMC. Nah, contoh kita lihat misalnya di sini. Misalnya, nih, ini kan profit maksimum nih. Ini kan MR sama dengan P sama dengan AR. Ya, ini kan di sini ya. Nah, titik ini apakah titik terbawah dari SAC dan SAVC? Kan bukan. Ya, jadi tidak mesti dia ada di titik terbawah dari SAC dan SAVC. Gitu ya. Jadi syarat profit maksimum itu adalah ini. MR sama dengan MC. Gitu. Yang keempat, in long run, a firm only enters a market if it can compete with the existing firm in cost efficiency. Benar atau salah? In long run, a firm only enters a market. Ya, jadi dia bisa masuk ke dia hanya akan mau masuk ke dalam pasar jika mereka itu bisa berkompetisi dengan firm yang ada di pasar, yang udah ada di pasar sebelumnya, di dalam hal cost efficiency. Benar atau salah? Iya, betul, Pak. Jawabannya adalah Oh, itu tergantung dari harga ya, Ustaz? jawabannya adalah salah. Ah, Kenapa? Karena keputusan masuk atau keluar ya itu adalah tergantung dari profit, bukan dari cost. Ya. Jadi dia bergantung pada profit. Ketika misalnya dia adalah positif profit, ya, ketika perusahaan yang ada di pasar itu mengalami positif profit, maka dia pada masuk. Ya, perusahaan-perusahaan lain akan masuk. Gitu. Sampai kan ingat ya, sampai dia profitnya kembali ke normal. Ya. Jadi bukan dari masalah cost efisiensinya, tapi dari profitnya. Ya. Yang kelima, supply curve of a firm in perfectly competitive market is a set of production points that maximize firm profit. Benar atau salah? Jadi dia bilang gini, supply curve itu di pasar persaingan sempurna adalah a set of production point, ya, di mana dia itu maximize firm profit. Jawabannya adalah, jadi dia bilang ini, supply curve itu, ya, supply curve itu adalah semua titik, ya, yang ada di set produksi. Berarti di sini ya, ini misalnya set produksi nih, yang dia itu profit maksimum. Jawabannya benar atau salah? Nah, ini kan profit maksimum ya. Berarti kan ketika MR memotong ini misalnya MR yang di sini, memotong MC, benar atau salah? Benar atau salah? Jawabannya adalah, ayo. Ini udah saya kasih gambaran. Benar atau salah? Salah. Harusnya apa? Harusnya? Nah, harusnya apa? Harusnya dia sebenarnya kurang sih. Benar, semua supply curve ini itu pasti dia itu memotong MR sama dengan MC, itu pasti. Ya, kalau kita lihat ini kan semua titik ini kan karena ini titik MC ya. Berarti dia akan di setiap titik ini itu dia pasti akan MR sama dengan MC nih. Tapi harus diingat bahwa dia itu harus di atas SAVC. Kenapa? Karena kan bisa juga di sini kan. Tapi apakah ini kan juga profit maksimum kan? Iya nggak? Titik ini kan ketika kita punya MR di sini, tiga titik ini kan juga akan profit maksimum. Tapi apakah dia itu supply curve? Bukan. Karena supply curve itu syaratnya adalah dia harus berada di atas SAVC. Jelas semua ya teman-teman ya? Nih. Ya, syaratnya adalah harus di atas SAVC. Yang kedua, yuk. Balik lagi kedua. One of the properties of the profit function is that
is convex with respect to input prices. Jawabannya benar salah? Benar ya, Kak? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena dia itu harusnya convex with respect to input prices and apa? Output prices. Output price. Jadi with respect to input prices dan output price. Kenapa? Kalau kita lihat di Hessian matrix-nya ya. Hessian matrix-nya kan gini. Nah, lihat ya. Jadi dia ada satu, dua, satu, dua. Nah, ini kita lihat ya. Jadi dia harus ada yang mempengaruhi dia ada pertama ada P, which is ini adalah output prices, ada W1 itu adalah input prices faktor produksi pertama, dan ada W2 which itu adalah input prices dari faktor produksi, input price dari faktor produksi kedua. Jadi pause. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita masuk ke question 2. Question 2. Relatif mudah ya, soal S2 ya. Soal S2 tapi sama lah, ini pelajaran S1 juga gini kan, bentukan. Oke, kita lihat soal kedua. Kita lihat di sini. Suppose a firm's production function is given by Y sama dengan X1 pangkat 1/3, X2 tambah pangkat 2/3. Ini CLS ya. Constant return to scale. And input prices are given by W1, W2, and output prices is P. Yang pertama, find conditional input demand function Z1 and Z2. Ya. Nah, karena diminta conditional input demand function, berarti kita tahu ya bahwa ini minimizing cost. Ya, minimizing cost. Ya, karena dia mintanya conditional input demand function. Ya, kalau dia bilang mintanya input demand function, oh berarti kita harus pakai yang maximizing profit. Gitu kan ya. Nah, ini berarti gimana? Berarti kita bikin dulu objective function-nya. Objective function-nya apa? Min W1 X1 tambah W2 X2 gitu ya. Subject to apa? Y sama dengan X1 pangkat 1/3, X2 pangkat 2/3. Kita bikin Lagrange ya, atau pakai cara yang langsung juga boleh. MRT sama dengan input price ratio. Tapi kita pakai Lagrange aja. W1 X1 tambah W2 X2 tambah lambda Y min X1 pangkat 1/3, X2 pangkat 1/3. Kemudian first order necessary condition-nya adalah do lambda per do W1 do X1 apa ini? Berarti W1 min 1/3 ya, min 1/3 lambda X1 pangkat minus 2/3 X2 pangkat 2/3. Nah, kemudian do Lagrange per do X2 sama dengan W2 min 2/3 lambda dan X1 pangkat 1/3, X2 pangkat minus 1/3
Ya. Sama dengan 0. Terakhir adalah do Lagrange per do lambda sama dengan y min X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat 2/3 sama dengan 0. Kemudian langkah berikutnya apa? Nah, biasa ya, divide 1 by 2, gitu kan? Kita dapetin W1 per W2 sama dengan sepertiga lambda X1 pangkat minus 2/3, X2 pangkat 2/3 per 2/3 lambda X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat minus sepertiga. Lambda coret, 3-nya coret. Ya, berarti W1 per W2 sama dengan apa? Sama dengan, ini kan X1-nya min 2/3, min sepertiga berarti minus 1. Min 2/3 tambah sepertiga 1. Berarti X2 per 2 X1. Gitu ya. Kemudian kita dapetinlah di sini apa? X2 sama dengan 2 W1 X1 per W2. Ini persamaan 4. Dan X1 sama dengan W2 X2 per 2 W1. Ini persamaan 5. Oke, kemudian apa? Substitut 4, 2, 3. 3 itu tadi ya, apa namanya? Apa namanya? Budget constraint-nya. Bukan. Constraint-nya. Nah, Y sama dengan X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat 2/3, kan gitu. Berarti Y sama dengan X1-nya 4. Berarti 4 itu berarti X1 pangkat sepertiga kali X2 2W1 X1 per W2 pangkat 2/3. Kan gitu ya. Y sama dengan X1 pangkat sepertiga dikali X1 pangkat 2/3 gitu ya. Kali 2W1 per W2 pangkat 2/3. Berarti Y sama dengan ini kan 1 tambah 2, 3. 3/3. Berarti 1 ya. Berarti ini gini. Terus berarti kita tahu nih bahwa X1 star adalah Y W2 per 2W1 pangkat 2/3. Oke, ini adalah X1 star, conditional input demand function untuk yang X1. And then ini sama berapa? 6. Kemudian kita bisa substitut persamaan 5 itu 3. Ya, ini substitut ke 3. Berarti Y sama dengan X1 pangkat sepertiga, X2 pangkat 2/3, Y sama dengan X1-nya tadi. W2 X2 per 2W1, W2 X2 per 2W2 X1, 2W1 per 2W1, pangkat sepertiga X2 pangkat 2/3. Ini berarti Y sama dengan W2 per 2W1, X2 pangkat sepertiga, X2 pangkat 2/3, ini berarti 1 per 2, 3, berarti bisa jadi X2 kali W2 per 2W1. Kan gitu. Ini pangkat sepertiga. Oke. Berarti X2 star ya adalah Y, gitu ya, dikali ini 2W1 per W2 pangkat sepertiga. Dapatlah conditional input demand function.
Sama Ando nih. 7. Gampang ya? Kemudian apa? Sekarang yang kedua. Show that Z1, Z2. Nah, ini kenapa Z ya? Ini suka aneh-aneh. Harusnya kan X ya. Harus konsisten sama yang atas. Show that X1 dan X2 are homogeneous degree 0 in W1 dan W2. And explain the intuition. Jadi, dia minta homogeneous degree 0. Kan tadi X1 sama dengan Y, W2 per W1, W2 per 2W1, pangkat 2/3. Kan gitu. Nah, homogeneous degree 0, kalau kita lihat di conditional input demand function, itu adalah in W1 dan W2. Kan? In W1 dan W2. Berarti kita bikin X1, TW1, TW2, Y. Gitu ya. Berarti gimana? Y sama dengan ini sama dengan Y kali TW2 per 2TW1. Nah, ini udah kelihatan ya, 2/3. Kalau kita buka, berarti T-nya kita mau keluarin, berarti T pangkat 2/3 dikali T pangkat minus 2/3, gitu ya. Terus Y, W2 per 2W1. Pangkat 2/3. Udah ini T pangkat 0. Gitu ya. Yang X2 juga gitu, kelihatan ya di sini ya. Kalau kita bikin TW1, TW2, Y, ya dia akan bentuknya adalah Y dikali 2 TW1 per TW2 sepertiga. Nah, ini kelihatan bisa dikeluarin. T-nya pangkat 1/3 dan T-nya pangkat minus 1/3. Berarti T pangkat 0. T homogeneous degree 0. C sekarang. Find the cost function and draw the average cost and marginal cost. Oke, find the cost function. Cost function tadi kalau kita lihat dia adalah C itu adalah apa? W1 X1 tambah W2 X2 kan gitu. W1 X1 tambah W2 X2. Nah, kita udah punya X1 sama X2 kan? W1 X1-nya adalah ini apa tadi? Y W2 per W1 W2 per 2W1 pangkat 2/3 plus W2 dikali X2. X2-nya adalah Y dikali 2TW1 per TW2. Kok T sih? T-nya nggak ada. Pangkat 1/3. Ya. Kemudian ini gimana? Berarti C adalah Y. Y-nya ini di luar. Berarti Y dikali W1-nya, coba kita lihat W1-nya. W1-nya itu kan ini 3/3 dikurangi 2/3, berarti W1 bisa dikeluarin jadi W1 pangkat 1/3 dikali W2 per 2, gitu ya. Pangkat 2/3 ditambah Y juga, gitu ya. W2-nya ini jadi pangkat 1/3 dikali W1 2W1 pangkat 2/3 sorry. 1/3. Nah, kalau lihat nih W2-nya sama ya. W2-nya pangkat 2/3, W1-nya pangkat 1/3. Ada Y. Gitu ya. Berarti C sama dengan Y W1 pangkat 1/3, W2 pangkat 2/3
ya, dikali, nah ini, setengah pangkat 2/3 tambah 2 pangkat 1/3. Nah ini adalah cost function. Kemudian average cost, AC. AC itu adalah C per Y. Berarti apa? W1 pangkat 1/3, W2 pangkat 2/3, ya, tinggal hilangin Y-nya aja, dikali setengah pangkat 2/3 tambah 2 pangkat 1/3. Ya. MC-nya gimana? MC-nya adalah do C per do Y. Hasilnya apa? Sama. Ya. W1 pangkat 1/3, W2 pangkat 2/3, dikali setengah pangkat 2/3 tambah 2 pangkat 1/3. Berarti kayak gimana bentuknya? Bentuknya adalah gini. Kan C-nya begini. Ini adalah cost ya. Ini adalah output. Nah, ini adalah AC sama dengan MC. Berapa ini? Nah, ini berarti W1 pangkat 1/3, W2 pangkat 2/3, dikali setengah pangkat 2/3, tambah 2 pangkat 1/3. Oke, dah. Kemudian, ini cost function-nya. Yang keempat, apa? Show that cost function increasing and unbounded in Y when W1 dan W2 are positive. Ya. And explain the intuition. Ya. Ini sih sebenarnya dia minta kita buktikan bahwa dia increasing in W1 dan W2 kan gitu. Berarti do C per do W1 ya, itu adalah do C per do W1. Nah, ini ya berarti ya. Berarti 1/3 ya dikali Y W1 pangkat minus 2/3 kan gitu. Dikali W2 pangkat 2/3. Ya kali, lanjut berarti dikali setengah pangkat 2/3 tambah 2 pangkat 1/3. Which is ini lebih besar daripada 0. Dia strictly increasing. Ya. Terus do C per do W2 itu adalah 2/3 Y W1 pangkat 1/3, W2 pangkat minus 1/3, terus setengah pangkat 2/3 tambah 2 pangkat 1/3. Dia lebih besar daripada 0. Ya. Dia strictly increasing. Strictly increasing. Dan strictly increasing ini terjadi ketika ya ini. Ketika W1 dan W2-nya positif ya. Karena kalau W1 dan W2-nya negatif tentu dia nggak akan lebih besar daripada 0. Tapi syarat dia akan strictly increasing adalah ketika W1 dan W2-nya adalah positif. Ini syaratnya adalah W1 dan W2 harus lebih besar daripada 0. Dan yang kelima, will you be able to find the solution of profit maximization problem with this particular production function? Nah, kalau kita lihat kemarin, ini kan CRS. Ya. Kita lihat coba catatan kemarin itu kalau CRS ini lihat ya. Kalau CRS ya. Kalau dia itu akan bisa dapat conditional input demand function, dapat cost function, dapat profit function. Nah, tapi di output supply function dia nanti ada masalah. Masalahnya gimana? Untuk step kelima, ya dia akan dapat CRS. Kalau CRS dia akan dapat output supply function-nya itu kalau nggak 0 atau many solutions.
Ya, jadi jawabannya adalah dia bisa sampai dapat profit function, tapi nggak akan bisa dapat supply function yang unik. Ya, karena untuk dapat output supply function yang unik itu syaratnya harus dia adalah DRS, ya, decreasing return to scale. Jelas ya teman-teman ya. Jadi itu jawaban yang kelima. Mana ya? Sini ya. Kok efek lah hilang. Ini. Nah ini. Berarti dia untuk step kelima, setelah cari output supply function, dia akan hasilnya akan null or many solutions. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke question 3. Ya. Kita akan lihat di sini. Ada firm production function Q sama dengan A pangkat 2 Z1 Z2 gitu ya. Ini adalah IRS ya. Kita tahu ini IRS. Determine whether the production function is constant. Ini berarti kita diminta ini tuh IRS, CRS atau DRS. Nah, kan teman-teman tahu caranya ya. Ini IRS kenapa? Yang pertama ini jelas. Karena kan bentuknya itu kan kalau kop 12 itu kan gini. Z1 pangkat alfa, Z2 pangkat beta. Kalau alfa tambah betanya itu kurang dari 1, itu adalah DRS. Alfa tambah beta itu sama dengan 1 itu adalah CRS. Alfa tambah beta lebih besar daripada 1 itu pasti adalah IRS. Kan gitu. Nah, terus gimana cara membuktikannya? Membuktikannya gini. Ya udah tinggal dibikin Q sama kita asumsikan misalnya Z1 dan X2-nya itu ditambah T kali 4 ya, T kali 4. Berarti kan A pangkat 2 T Z1 T Z2. Nah, hasilnya kan adalah gini kan. Q-nya sama dengan A kuadrat T kuadrat Z1 Z2. Artinya apa? Ketika Z1 dan Z2 ya, when Z1 and Z2 ya are increased by 2 times ya atau by T times, the output would be increased by T square times. Ya, by T square times. Berarti apa? Ini adalah increasing return to scale karena T square is more than T. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. What is the marginal rate of technical substitution of these inputs in the production and explain its meaning? Oke. MRTS ya itu rumusnya apa? MP Z2 Z1 per MP Z2. Ya berarti doki per do Z1 per do dibagi doki per do Z2. Nah, gimana? Ya, gampang. Berarti A kuadrat Z2 per A kuadrat Z1. Coret-coret, nanti Z2 per Z1. Ya. Dibilang apa nih? Explain the meaning. Nah, meaningnya apa nih? MRT, berarti kan gini. Berarti MRTS Z1, Z2, ya. Itu kan sebenarnya pengukur sih dia measures rate at which Z2 that would be substituted by Z1.
without increasing or decreasing the output, kan gitu kan sebenarnya. Jadi kan MRTS itu kan mengukur rate ya. Z2 itu akan digantikan dengan Z1 ya, tetapi tanpa mengubah outputnya, gitu kan? Tanpa mengubah outputnya, karena kan dia ada di satu isoquant, gitu kan? Dan MRTS itu juga also measures ya the slope of isoquant. Nah, in this case berarti therefore in this case ya kan, the slope of MRTS the slope of isoquant ya is Z2 per Z1 ya. C. Is the elasticity of substitution of Z1 dan Z2 is constant? Nah, kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini elasticity of substitution-nya berapa? Kita lihat ya. Elasticity dari Z1 Z2 itu adalah, masih ingat rumusnya ya. Do ln MRTS Z1 Z2 per do ln Z2 per Z1 ya, pangkat minus 1, jangan lupa ada pangkat minus 1-nya, sama dengan do ln MRTS-nya tadi Z2 per Z1 per do ln Z2 per Z1. Nah, ini udah jelas ya, berarti ini kan sama, berarti jawabannya adalah pangkat minus 1. Jawabannya adalah 1. Pangkat minus 1 adalah 1. Nah, ketika elasticity of substitution-nya itu bukan dalam bentuk fungsi, ya, which is ini adalah konstanta, ya, hanya 1 gitu doang, itu dia berarti elasticity of substitution-nya adalah konstan. Berarti is the elasticity of substitution of Z1 dan Z2 is konstan? Jawabannya adalah yes, konstan. Karena dia bentuknya adalah konstan. Gitu. Udah, cepet ya. Ternyata gampang soal ujian. Ini waktunya berapa menit sih? 2,5 jam. Saya waktu itu sampai sini mungkin 1,5 jam selesai, ya. Tapi soal terakhirnya susah. Soal terakhirnya itu adalah ini, GE, which is ini susah. Ya, jadi kita akan belajar minggu depan GE. Dan kan kita juga akan bahas soal ini mungkin di pertemuan terakhir. Ya, jadi di sini gampang, sampai sini masih lagi pula kan cuma 25 poin. Yang pertama lagi gampang banget, tapi dapat 25 poin. Terus di sini yang kedua juga fungsinya normal ya, nggak terlalu susah. Yang question 3 juga nggak susah ya. Nah, tapi yang keempat ini lumayan susah. Oke, sampai sini ada yang mau nanya, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri asistensi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman ya. Jam ada yang mau nanya? Oh, nggak ada. Oke, sampai ketemu minggu depan di hari Senin. Ya, Senin jam 4:30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pertemuan terakhir, sebentar. Minggu depan itu udah pertemuan keberapa, teman-teman? Mikronya, pertemuan di kelasnya udah pertemuan keberapa? Minggu depan? Ke-6, Kak. Minggu depan tuh ke-6. Minggu ini ke-5 berarti. Halo? Tes. Minggu ini ke-6, Kak. Minggu depan ke-7. Oke, berarti minggu depan ke-7 kan? Berarti otomatis minggu depan kita akan 2 kali ya. Berarti di hari Senin dan
Sabtu mungkin. Ya, kalau nggak Jumat Sabtu deh. Tapi Sabtu kemungkinan Sabtu. Gitu. Oke, terima kasih perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Pasti Kak.